Shalom, kembali kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu Heureka. Heureka yang artinya aku telah menemukannya. Aku telah menemukannya. Jadi ketika seseorang kehilangan barang yang sangat berharga dan dia menemukannya, maka dia akan berseru Heureka, Heureka, yang artinya aku telah menemukannya, aku telah menemukannya. Sudah barang tentu dengan perasaan sukacita, ya. Mari kita baca Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang ini telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Hari ini kita akan melihat passionnya Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan kepada kita semua, ya, hasratnya Tuhan. Bapak Ibu, hasrat seorang pengusaha, pedagang, sudah barang tentu hasratnya adalah money oriented. Jadi kerinduannya akan keuntungan. Jadi ketika dia berjualan, ketika mereka berusaha, mereka mengharapkan keuntungan, ya, yang sebesar-besarnya. Passionnya seorang atlet adalah juara. Maka ketika dia berlatih, ketika dia mengikuti perlombaan, yang dipikirkannya adalah kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Nah, demikian juga dengan hasratnya Tuhan. Kali ini kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, 2 perumpamaan ini dari 3 perumpamaan yang Tuhan berikan, ya, tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat Tuhan Yesus bergaulnya, makannya, ngopinya bareng dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ya. Jadi Tuhan Yesus mau mengcounter ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi dengan 3 perumpamaan ini, yaitu domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ya, saya tidak membicarakan pada kesempatan kali ini tentang anak yang hilang. Saya hanya membicarakan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Kalau anak yang hilang, dia akan aktif mencari bapaknya, dia untuk kembali dia mempunyai hubungan dengan bapaknya. Tetapi tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, domba dan dirham ini sifatnya pasif, ya. Kalau domba, Bapak Ibu, yang saya ketahui, domba itu dia rabun, ya.
dia binatang yang sangat lemah. Kalau dia terjatuh, kemudian dia celentang, dia tidak bisa balik badan, dan kemudian pada akhirnya lama-kelamaan dia akan mati, ya, karena sifatnya lemah. Dan kalau domba itu mau dicukur, Bapak Ibu, bulunya dia akan melawan. Itu sifat-sifat dari domba. Nah, mengapa domba yang hilang ini atau dirham yang hilang ini harus dicari? Ya, ada 100 domba, tapi Tuhan mencari sungguh-sungguh yang satu ini, yang hilang ini. Ada 10 dirham, tapi kenapa wanita atau perempuan ini mencari dengan sungguh-sungguh, dengan teliti satu dirham ini? Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dua perumpamaan ini mau menunjukkan kepada kita hitung-hitungan Tuhan itu bukanlah pada jumlah, kuantitas, tetapi buat Tuhan, hitung-hitungan Tuhan itu, mengapa Tuhan mencari? Karena hasratnya Tuhan, passionnya Tuhan itu pada nilai dari domba yang hilang atau dirham yang hilang. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa domba itu bernilai, kenapa dirham itu sangat bernilai untuk dicari. Nah, bagaimana mencarinya? Bapak Ibu, untuk mencarinya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, bahwa mencari domba yang hilang dan dirham yang hilang ini benar-benar dengan cermat, teliti, dan fokus, ya. Tidak hanya sekedar asal-asalan. Kita mencari domba yang hilang, satu nggak ketemu, terus kemudian kita tinggal aja. Yang penting ada 99. Atau satu dirham, ya berapa sih satu dirham itu dengan satu upah kerja, ya, satu hari upah kerja. Masih ada 9 lagi. Dari 10 dirham, satu dirham hilang, ya nggak perlu kita cari karena kita masih punya yang lainnya. Bukan itu Bapak Ibu, ya. Tuhan dengan cermat dan teliti serta fokus untuk mencari domba yang hilang itu atau dirham yang hilang itu. Dan sekali lagi, kedua benda tersebut yaitu domba dan dirham sifatnya pasif. Ya, Tuhanlah yang aktif, Tuhanlah yang berinisiatif untuk mencari domba dan dirham itu, ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan domba atau dirham yang hilang ini? Domba yang dan dirham yang hilang ini yang dimaksud oleh Tuhan dalam perumpamaan ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang masih dalam ikatan dosa dalam kehidupannya. Baik orang yang percaya maupun orang yang sudah ke gereja. Banyak orang yang sudah ke gereja tapi masih terikat dengan dosa. Passionnya adalah dosa, tidak untuk hidup sebagai anak-anak Allah, karena di dalam dirinya tidak punya kuasa. Jadi orang ini selalu terikat dengan dosa di dalam kehidupannya, ya. Inilah yang dicari oleh Tuhan. 9 orang-orang yang berdosa ini, ya, di mana? Yang kedua, saya melihat orang-orang yang dicari Tuhan ini adalah bukan hanya orang berdosa, tetapi juga orang-orang yang menderita, ya. Menderita karena apa? Bukan menderita yang disebabkan oleh karena dia menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dia dianiaya, tapi menderita oleh karena dosa-dosanya sendiri. Mungkin dia korupsi, mungkin dia selingkuh, dan lain sebagainya yang menyebabkan orang ini menderita. Maka orang-orang inilah yang dicari oleh Tuhan. Lalu siapa lagi orang-orang yang dicari oleh Tuhan? Orang-orang yang tidak beriman. Banyak di sekitar kita orang-orang mengeluh karena ada bencana ini, ada penderitaan ini, ya. Mengeluh karena apa? Karena bantuan tidak datang. Orang-orang Kristen tidak peduli dengan kita, gereja tidak peduli dengan kita. Akhirnya orang-orang tersebut mengeluh. Nah, orang-orang inilah yang dicari oleh Tuhan. Lalu kemudian orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, orang ini pun juga dicari oleh Tuhan, ya. Jadi andalannya adalah kekuatan dirinya sendiri, andalannya adalah uang,
Ya, kalau tidak punya uang, orang itu tidak ada sukacita. Ya, orang itu mengeluh, dan orang itu baru datang kepada Tuhan, berharap Tuhan memberkati kehidupannya. Yang selanjutnya, orang-orang yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang hidup dengan kebenarannya sendiri. Ya, logikanya sendiri, tidak mengandalkan firman Tuhan. Ya, yang penting orang tersebut tidak merugikan orang lain. Ya, dan selanjutnya, orang yang sesat, orang yang tidak mengetahui firman Tuhan sekalipun sudah datang ke gereja, yang tidak hidup dalam menggunakan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, karena dia tidak mengetahui, menyadari keberadaannya hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Ya, Tuhan mempunyai passion, hasrat, keinginan terhadap orang-orang tersebut. Nah, kita melihat ketika Tuhan menemukan orang tersebut, ya, dirham, domba yang hilang tersebut, maka bersukacitalah Tuhan. Tuhan sangat senang. Ya, mungkin Tuhan akan berteriak, "Heureka, heureka, aku telah menemukannya, aku telah menemukannya." Karena di dalam ayat 7 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ayat 9 juga dikatakan demikian ketika dirham diketemukan. "Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.'" Ya, seekor domba yang hilang sangat bernilai buat Tuhan. Maka Tuhan lebih mengutamakan satu ekor yang terhilang ini, Bapak Ibu, daripada 99 domba yang masih ada. Bukan berarti Tuhan mengabaikan 99 domba yang masih ada, tetapi perumpamaan domba yang hilang ini mau menunjukkan kepada kita betapa berharganya buat Tuhan orang-orang yang terhilang itu. Ya. Untuk perumpamaan dirham yang hilang, Bapak Ibu, Tuhan juga mau menunjukkan betapa bernilainya dirham yang berhilang, dirham yang hilang ini, atau orang yang hilang ini buat Tuhan. Karena apa? Karena dirham satu hilang ini, Bapak Ibu, ini akan menjadi masalah buat seorang perempuan yang sedang menantikan tunangannya untuk menjadikan dia sebagai seorang istrinya. Karena menurut tradisi Yahudi, ketika perempuan itu bertunangan, maka laki-laki akan membawa kalung yang berisi 10 dirham. Ya. Dan 10 dirham itu yang dikalungkan di lehernya itu harus utuh pada waktu tunangannya itu menjemput dia untuk membawa dia dalam satu pesta perkawinan. Nah, ketika 1 dirham hilang dari 10 ini, maka bisa dipastikan pertunangan putus dan kemudian perkawinan batal. Jadi betapa berharganya dirham tersebut buat perempuan yang bertunangan yang akan memasuki pernikahan. Bapak Ibu, sekali lagi buat Tuhan, domba yang hilang dan dirham yang hilang ini sangat bernilai sekali. Ya, Tuhan mau menunjukkan, ya, kepada kita semua, bukan Tuhan mengabaikan 99 domba yang hilang, domba yang ada masih ada, atau 9 dirham yang masih ada. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita betapa bernilainya 9 dirham yang hilang dan 1 dirham yang hilang dan 1 domba yang hilang ini, Bapak Ibu. Ya. Tapi sudah barang tentu yang Tuhan cari adalah mereka yang mau bertobat,
ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Masalahnya di situ, Bapak Ibu. Ya, kenapa Tuhan cari yang satu ekor yang hilang ini? Karena satu ekor yang hilang ini pada akhirnya dia mau bertobat. Demikian juga dengan dirham yang hilang ini. Ayat 10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya. Passionnya Tuhan, hasratnya Tuhan, minatnya Tuhan adalah kepada domba yang hilang, kepada dirham yang hilang, yakni orang-orang yang mewakili orang-orang yang berdosa, ya, tapi dia mau bertobat. Jadi sesungguhnya passionnya Tuhan bukan hanya sekedar pada domba yang hilang atau dirham yang hilang, tetapi orang-orang yang memerlukan pertobatan. Tuhan sangat berhasrat sekali, berminat sekali. Inilah passionnya Tuhan. Tuhan menginginkan pertobatan dari kita. Ya. Apa itu pertobatan? Pertobatan bukan berarti kalau kita tukang mabok, ya hanya terus kemudian kita bertobat, nggak minum lagi, terus beberapa lama kemudian kita minum lagi. Bertobat mungkin karena dari perselingkuhan kita, terus kemudian kita sadar kita tidak selingkuh lagi, lalu kemudian beberapa saat kemudian kita selingkuh. Bukan itu. Pertobatan adalah meninggalkan manusia lama kita yang terikat dengan dosa. Mungkin kita tukang mabuk, mungkin kita tukang judi, mungkin kita tukang selingkuh, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, seketika sekali lagi Roh Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia baru, dan mulai saat itu kita tidak lagi berurusan dengan dosa-dosa. Karena apa? Tidak ada passion kita, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Kalaupun ada keinginan berbuat dosa, ada kekuatan dari Allah yang ada dalam kehidupan kita, yang datangnya dari Roh Kudus itu, yang membuat kita sanggup berkata tidak terhadap dosa. Tuhan memberkati. Shalom.